Iya, hari ini Kamis 24 September 2020. Pastor Andy merasa sedih ya, kehilangan seseorang yang Pastor kasihi. Doaku tidak akan dapat mengalahkan kasih Tuhan yang terbesar. Bila mana seseorang waktunya untuk berpulang, dikarenakan rumahnya di surga sudah selesai, maka kita sebagai orang-orang yang terkasih atau anak-anak yang lahir dari keluarga ini, Pastor sudah ajarkan bertahun-tahun, dan Pastor pun sudah melakukan. Dan kembali Pastor ajarkan ini, saudara. Ucapkan kepada orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan hari ini. Kalau dia mama, dia papa, ya Pastor, ini baru beberapa menit yang lalu saat doa dapat kabar ya, seseorang yang Pastor kasihi dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Namun sebagai orang yang percaya, perpisahan sementara ini pasti ada rasa sedih yang mendalam. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita punya kepastian bahwa suatu hari kelak kita pasti berkumpul kembali dalam keabadian. Maka sekalipun dalam suasana yang begitu sedih yang mendalam, kita mau belajar memperkatakan janji Tuhan. Untuk orang yang tersayang yang sudah dipanggil Tuhan hari ini, katakan, kalau dia mama atau dia papa, katakan, Ma, pulanglah, rumah di surga sudah selesai, tugas di dunia sudah selesai, suatu hari kelak kami akan menyusul. Terima kasih buat nasihat, buat ajaran, buat benih iman yang sudah kami terima. Itu akan terus tumbuh. Dan suatu hari kelak, karena kita percaya, kita akan berkumpul kembali. Bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi bahwa Pastor mulai hari ini dengan sabda firman Tuhan, bahwa sebelum Pastor membaca ya, doaku tidak dapat mengalahkan besarnya kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang akan diterima oleh manusia saat mereka bertemu muka dengan Sang Pencipta. Pastor mendoakannya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kebenaran yang akan kita terima hari ini akan memerdekakan kita dari rasa takut dan
rasa sedih yang mendalam berlarut-larut, serta intimidasi penyakit kronis yang ada bagi pendengar. Kebenaran ini memberikan damai sejahtera di hati, kekuatan bagi jiwa, dan menyegarkan telinga ini. Karena Tuhan adalah sungai kasih. Mujizat Tuhan ada saat kita tetap percaya. Ku tak akan menyerah, ku tak padamkan iman. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dari pengalaman-pengalaman hidupku setiap hari berjalan, menemani jiwa-jiwa yang kita layani, mendoakan. Ada orang-orang memang secara intens berhubungan dengan pastor dalam arti mendoakan. Sedapatnya kita dampingi saudara-saudara. Begitu banyak orang-orang yang mempercayakan untuk kita menjadi tim doa bagi mereka. Ku tak akan menyerah. Ku tak akan padamkan iman. Ku tak akan hanyut dalam dunia tanpa Tuhan. Ku tetap percaya. Ku tak akan menyerah. Ku tak padamkan iman. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Pastor menyapa yang Bapak Ibu, member yang di Telegram, Pastor menyapa Bapak Ibu yang ada di member grup doa Telegram dan WhatsApp ya, grup doa IPM. Pastor menyapa yang ada di program TV Aliran Kesembuhan, dan Pastor menyapa di channel YouTube. Ya, salam sejahtera bagi semuanya. Sekali lagi Pastor harus ucapkan hal ini supaya Anda mengerti bahwa doaku tidaklah dapat mengalahkan kasih Bapa. Ketika kasih-Nya yang sempurna dicurahkan kepada manusia, doaku ini tidak bisa menghalanginya. Sekasih-kasihnya kita kepada manusia, Tuhan Maha Kasih. Bagi yang setia dan percaya, ku tak akan menyerah. Ku tak padamkan iman. Mujizat Tuhan ada saat aku percaya. Percaya kita ini bukan untuk hidup yang fana saja. Saya percaya kita, sekalipun di balik kubur, kita percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Pastor membacakan sabda firman Tuhan hari ini yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-11. Kita mulai ayat yang ke-25 sampai 26. Pembacaan sabda Tuhan, Injil Yohanes pasal 11, ayat 25, 26, dan sebentar Pastor akan membuka beberapa ayat selanjutnya ya. Tuhan Yesus berkata, Dialah kebangkitan dan hidup. Barang siapa, kepada siapa saja, tua muda, wanita, laki-laki, ayah, ibu, anak, nenek, kakek, oma, opa, siapa saja yang percaya kepadanya, ia akan tetap hidup selama-lamanya. Amin.
sekalipun ia sudah mati. Pastor mengingatkan diriku sendiri bahwa sedahsyatnya kuasa doa, aliran kesembuhan yang menolong banyak orang. Suatu hari pendoa jalanan ini juga pasti mati tubuhnya. Karena tubuh ini dikurung oleh daging, usia, umur, perjalanan waktu. Sekaya sehebat seseorang, sepintarnya dia ahli bedah, bisa membedah banyak hal, mukanya bisa dipercantik, dibuat muda, macam-macam. Mereka tidak bisa menghindari namanya tua dan kematian. Ketika Sang Pencipta menyatakan kasih-Nya. Tetapi orang yang di dalam Yesus Kristus, ia akan tetap hidup selama-lamanya. Akan tetap hidup selama-lamanya. Kita yang hari ini ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Mereka tidak meninggal selama-lamanya. Tetapi mereka hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Di dalam Yesus, mereka hidup selama-lamanya. Di dalam keabadian. Karena di dalam Injil Yohanes pasal 3 yang ke-6. Sesungguhnya kita harus ingat. Apa yang sudah lahir dari daging pasti akan mati. Tua. Kita kalau disuruh pilih cara meninggalnya, kita mau cara apa? Pilihan gandanya pun terbatas, saudara-saudara. Mau sehat-sehat meninggal, berarti dapat serangan dong. Serangan jantung barangkali. Wah, saya nggak mau kan. Sehat-sehat, toto. Kaget, loh kemarin baru sehat. Sekarang udah nggak ada. Pengen nggak kayak gitu? Nggak mau kan juga. Terus gimana dong? Lemah-lemah baru meninggal. Nggak mau juga kan? Jadi memang tidak ada yang elok. Tetapi kalau kita percaya ini lebih daripada ucapan, tetapi sebuah perjalanan hidup. Menapakkan kaki kita kepada iman. Sehingga semua rasa takut, rasa khawatir kita itu betul-betul sirna. Ini tidak mudah, makanya day by day pastor membagikan, mengingatkan, mensisipkan pesan-pesan ini. Yohanes pasal 6 ayat 63. Bahwa daging ini sama sekali tidak berguna, saudara-saudara. Sesayang-sayangnya kita kepada orang kita kasihi, waktu rohnya dipanggil menghadap Bapa. 3 hari maksimal, itu pun formalin daging ini harus ditanam, dikubur. Debu kembali kepada debu. Tetapi rohlah yang memberi hidup. Apa yang lahir dari roh, kata Yohanes 3 yang ke-6 bagian B, adalah roh dan kekal. Apa yang lahir dari daging adalah daging dan fana. Yohanes 6:63. Daging itu tidak berguna sama sekali. Tetapi rohlah, your spirit. Inilah yang abadi. Inilah yang ditebus. Inilah yang diselamatkan. Maka sekali lagi pastor mengucapkan ini. Bahwa
kematian bagi orang percaya adalah pintu dia menerima hak waris secara real menjadi warga kerajaan surga. Iman yang dia tapakkan kakinya selama ini akhirnya menjadi kenyataan. Dan apa yang manusia cela akan keimanannya selama hidup, itu hanya tinggal fata morgana saja. Tuhan Yesus berkata, setiap orang tanpa terkecuali, siapapun Anda, gelapkah hidupmu, kelamkah hidupmu, hancurkah masa lalumu, engkau seorang gigolo, seorang pelacur, seorang pezina, seorang pembunuh, pencuri, datanglah kepada Yesus Kristus. Inilah solusinya. Inilah jalan keluarnya. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Setiap orang yang datang kepada Yesus tidak ditolak. Setiap orang yang datang kepada Dia akan hidup selama-lamanya. Akan hidup selama-lamanya. Pastor mau tanamkan di hatiku juga dan di hati Bapak Ibu sekalian. Di dalam Yesus kita hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Meskipun sudah mati. Yang mati ini tubuhnya. Tapi rohnya hidup selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, orang yang percaya, kematian itu memang menyedihkan. Tetapi sejak hari ini, kematian bukan lagi hal yang menyeramkan bagi orang yang percaya. Karena kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita percaya sabdanya. Bahwa di dalam Yesus kita akan hidup selama-lamanya. Meski walaupun sudah mati. Kepercayaan tertinggi manusia adalah ketika dia ada di lubang kubur. Disitulah kepercayaannya berbuah. Ketika jenazah kita ada di balik peti mati. Disitulah iman kita akan berbuah. Seseorang yang hidup berarti pasti mati. Ya. Yesus berkata, kamu akan hidup selama-lamanya. Meski sudah mati. Kematian seperti apa yang kita pilih? Anda boleh naikkan doa. Tapi rasanya kalau ada yang Anda rasa oke, coba dikasih komentarnya. Tapi rasanya nggak ada yang oke deh. Semua yang hidup pasti mati. Tetapi kasih Tuhan tidak berhenti sekalipun sudah mati. Sekalipun sudah mati, kasih Tuhan tidak berhenti mengasihi. Karena yang dikasih roh kita. Pastor lanjut ya. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jargon lama sering berkata bahwa kematian bagi orang percaya hanyalah perpisahan sementara. Ini ayatnya. Yohanes 11:26. Setiap orang yang hidup pasti mati kan? Tetapi di dalam Yesus mereka tidak akan mati selama-lamanya. Ini ayatnya bahwa di dalam Yesus kematian bagi orang percaya hanya perpindahan rumah dari kemah sementara kepada kemah permanen, kemah abadi. Ini janji Tuhan. Pastor sekarang lanjut ayat 32 dari Yohanes pasal 11 ya. Setibanya Maria di tempat Tuhan Yesus berada serta melihat dia, Maria lantas tersungkur di depan kakinya dan berkata, Tuhan,
Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku, ibuku, papaku, anak, mungkin tidak alami. Tuhan, ini hal yang wajar ya diucapkan manusia di dalam doa, di dalam ketidakmengertiannya. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak. Seolah-olah di sini kita akan mulai merasa, kenapa Tuhan tidak jawab doaku? Kenapa seolah-olah doaku tidak didengar? Di balik kematian ada kehidupan. Kita merasa olah-olah doa kita tidak dijawab. Kita merasa olah-olah Tuhan tidak adil. Persis apa yang dikatakan oleh Maria. Sekiranya engkau ada di sini Tuhan, saudaraku mungkin tidak akan mati. Kata sekiranya ini bisa juga seolah-olah kita mempertanyakan, Tuhan, kenapa saya doakan ini? Kenapa ini terjadi? Bukankah jauh-jauh hari sudah diingatkan oleh hamba Tuhan bahwa setiap yang hidup pasti akan mati. Makanya kita bersyukur ya, channel ini hadir secara utuh. Doa-doa kesembuhan banyak dijawab oleh Tuhan. Sambil mengingatkan bahwa semua yang hidup suatu hari pasti akan berpulang. Sikap kita, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan bimbang, jangan ragu. Tetaplah percaya. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Langit bumi boleh berlalu, tetapi Tuhan tidak pernah lalu daripada Anda. Ibunda terkasih, ayahanda terkasih, waktu dipanggil pulang Tuhan, Dia adalah cahaya abadi. Dia menemani mereka di dalam lorong waktu keabadian. Dan Dia berkata, jangan takut. Yang hidup mungkin sempat berkata seolah-olah, Tuhan, Engkau tidak jawab doaku. Tuhan, sekiranya Engkau lawat, mungkin ini gak terjadi. Tapi kita gak bisa memilih. Dan doa kita memang tidak bisa mengalahkan kasih Tuhan yang besar. Kalau Tuhan berkata, pulang, 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 pulang. Ketika Tuhan Yesus, guru saya, Mesias, berita yang Pastor sampaikan, Injil ini, kabar baik ini, Yesus Kristus melihat Maria menangis. Maka Yesus ikut menangis. Jadi ketika Tuhan Yesus melihat kesedihan Anda, orang percaya, anak-anaknya. Kalau saudara-saudara melihat ayat 35 dari Yohanes pasal 11, Tuhan Yesus menangis. Jadi kita sebagai pendoa, Anda sebagai hamba Tuhan, atau Anda sebagai anak Tuhan, orang percaya, pelayan Tuhan, siapapun Anda, saat orang yang kita kasihi meninggal dunia, engkau menangis. Yesus Kristus pun menangis. Menangis itu adalah tanda kasih. Maka menangislah Yesus. Yohanes 11 ayat 35.
Karena kasihnya Tuhan Yesus kepada orang ini. Tetapi Yesus tidak berhenti di sana. Yohanes 11 ayat 40 berkata, asal engkau percaya, jika engkau percaya, apabila engkau percaya, engkau pasti akan melihat kemuliaan Tuhan. Apa itu kemuliaan Tuhan? Yaitu janji yang Dia janjikan digenapi. Yaitu pertemuan kembali dengan orang-orang yang kita kasihi. Akan dibangkitkan in Jesus. Let's pray. Terberkatilah setiap mereka yang sudah mendengar sabda firman Tuhan hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahkan Anda yang sedang menangis sedih hari ini, Tuhan Yesus menemani Anda. Tidak untuk cengeng-cengeng, tetapi untuk berkata, Dia ada bersama Anda. Untuk menguatkan, untuk menemani engkau keluar dari masa-masa sedih itu dan melihat kemenangan yang ada. Time for healing. Orang-orang sakit yang sedang terpuruk oleh karena penyakit, terbelenggu oleh karena keadaan yang membuat mereka depresi. Touch! In Jesus' name. You free. Dari semua rasa sakit, depresi, kelemahan tubuh. Free! In Jesus' name. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku tak akan menyerah. Anda juga tidak akan menyerah. Baik. Selamat memasuki hari yang baru ini. Hari yang tidak terlupakan. Hari yang menjadi sejarah. Hari yang penuh makna. Saya ucapkan sekali lagi, selamat jalan orang-orang yang Anda kasihi. Di dalam Yesus, tugas mereka sudah selesai. Kita yang masih hidup, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita butuh Roh Kudus lebih lagi untuk menuntun kita kepada kesetiaan. Ingat Bapak Ibu, kasih Yesus tidak hanya di dunia ini, bahkan di dalam lubang kuburan, Yesus justru menyatakan kasih-Nya yang sempurna. Asal kita tetap setia dan percaya kepadanya. Sebuah kehormatan hari ini Pastor bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Sola fide, hiduplah oleh iman. Apapun yang terjadi hari ini, bahkan engkau sedang menangis, Yesus siap menangis menemani Anda. Dan Yesus saja menangis, apalagi Pastor sebagai hamba Tuhan, pendoa manusia biasa. Pastor akhiri, karena Pastor habis ini mau menangis lagi. Air mata ini bagus kok. Air mata ini sehat kok. Di sana kita menaruh harapan kita kepada Juru Selamat kita. Yang tidak kita lihat, tapi kita rasakan kasih-Nya menurut setiap kita. Amin. Close ya.